nasi. Saat Jokowi ini belum nunjukkan ijazahnya. Tahu nih. Tahu kita punya teman ini sudah ditersangkakan mencemarkan nama baik. Ini kan aparat juga ikut bagian kan? Nah, itu kan orang yang kita tuntut belum menunjukkan ijazah yang kita minta, malah kita ditersangkakan mencemarkan nama baik. Jadi b***sat semua antara Jokowi dan aparatnya. Gua kadang mikir, ini orang-orang nggak punya kesibukan lain di hidupnya. Dari subuh pas baru melek mata, sampai tengah malam mau tidur lagi. Isi otaknya cuma satu. Gimana caranya hari ini gua bisa ngejelekin Jokowi? Gimana caranya hari ini gua bisa bikin fitnah baru yang kelihatan meyakinkan? Serangan mereka itu udah lewat dari batas yang namanya kritik. Kalau yang namanya kritik, kita butuh data, butuh debat argumen, butuh alternatif solusi. Tapi yang mereka lakuin udah masuk ranah personal, fitnah murahan, teori konspirasi liar. Dan jujur aja, makin kesini kelakuan mereka itu makin lawak dan bikin geli. Ada si paling pakar telematika Roy Suryo, ada Dr. Tifa, dan barisan sakit hati lainnya yang kerjanya cuma muter-muter di situ aja. Narasi mereka itu kayak kaset rusak yang diputer selama 10 tahun gak ganti-ganti. Nah, di video kali ini, gua mau kasih pandangan gua atas fenomena ini. Menohok dan belak-belakan. Biar apa? Biar kita semua waras dan gak gampang dibodoh-bodohin sama jualan kebencian mereka. Duduk yang manis, siapin cemilan, karena pembahasan kita kali ini bakal panjang dan panas. Oke, mari kita bedah satu per satu bintang sirkus dari komplotan ini. Kita mulai dari tokoh yang dulu pernah punya jabatan mentereng, tapi sekarang milih pensiun jadi detektif pixel amatir. Siapa lagi kalau bukan Roy Suryo? Gua tuh kadang kasihan ya lihat Roy Suryo ini. Dulu levelnya menteri, ngurusin kebijakan negara. Tapi sekarang, waktu, energi, dan kapasitas otaknya habis cuma buat mantengin layar monitor, ngezoom potongan gambar, nyari kejanggalan metadata foto, atau ngitung durasi video mikrodetik demi mencocokkan teori konspirasi yang ada di dalam kepalanya. Tiap kali ada isu digital, entah itu soal akun Fufu Fafa, soal foto keluarga Jokowi, atau apapun yang berbau digital, dia langsung buru-buru tampil ke depan publik bawa klaim. Ini 99% identik. Ini hasil analisis forensik saya. Tapi pertanyaannya, mana bukti hukumnya? Pernah nggak analisis digital dia itu dipakai di pengadilan dan terbukti secara hukum pidana? Kagak pernah. Bosku, ujung-ujungnya cuma jadi bahan gorengan di Twitter. Di-share sama akun-akun pembenci yang emang butuh asupan kebencian. Terus hilang di telan bumi begitu ada isu baru. Lu bayangin, seorang pakar yang katanya senior, tapi kerjanya cuma nyari bayangan di foto, nyari sudut kemiringan teks di screenshot, demi memuaskan rasa dengki politiknya. Ini kan namanya turun kelas yang sangat drastis. Dari ngurusin negara, sekarang cuma ngurusin pixel. Lawak banget gak sih? Nah, kalau Roy Suryo sibuk sama pixel, ada lagi satu figur yang gak kalah ajaib kelakuannya. Kita sambut Dr. Tifa. Ini fenomena yang lebih bikin geleng-geleng kepala lagi. Dia ini punya gelar dokter. Harusnya kan paham metode ilmiah, paham basis data kedokteran, atau sibuk edukasi kesehatan buat masyarakat. Tapi kenyataannya, dia malah alih profesi jadi pakar anatomi foto jadul. Kerjaan Dr. Tifa yang paling legendaris adalah mantengin foto kelulusan Pak Jokowi puluhan tahun lalu. Dia zoom itu foto, terus dia ukur pakai perasaan. Bentuk daun telinganya kok beda, struktur hidungnya kok nggak sama, bentuk rahangnya ada perubahan. Terus dengan sangat percaya diri dia bikin kesimpulan di media sosialnya kalau Pak Jokowi itu ijazahnya palsu dan orang di foto itu bukan Jokowi yang sekarang. Gue mau nanya dong sama Dr. Tifa pakai logika anak SD. Lu tahu Universitas Gadjah Mada UGM kan? Itu salah satu universitas tertua, terbesar, dan paling dihormati di Indonesia. Rektor UGM udah keluarin statement resmi. Dokumen arsip akademisnya lengkap. Teman-teman seangkatan kuliah Pak Jokowi yang sekarang udah jadi profesor, pejabat, dan pengusaha juga udah testimoni langsung sambil bawa foto bareng pas kuliah. Mereka semua saksi hidup. Tapi anehnya, Dr. Tifa merasa analisis modal mata telanjang dia di media sosial jauh lebih valid daripada dokumen negara dan kesaksian puluhan akademisi. Ini tuh bukan lagi kritis namanya. Ini udah masuk tahap delusi tingkat dewa. Lu bayangin seberapa frustrasinya lu sampai harus nyerang urusan daun telinga orang demi menjatuhkan reputasinya. Isu ijazah palsu ini adalah contoh nyata dari isu paling murahan, gak bermutu, tapi terus dirawat karena mereka nggak punya bahan lain buat nyerang. Sekarang kita geser ke kelompok dan kroni-kroni siber mereka. Kenapa sih gerakan mereka ini kayak nggak pernah mati? Kenapa narasi kebencian ini selalu punya panggung? Jawabannya simpel, bosku. Karena jualan kebencian itu adalah sebuah industri. Ada pasarnya. Dan pasarnya menghasilkan cuan alias engagement. Lu pikir kalau kelompok Roy Suryo atau Dr. Tifa nggak bahas Jokowi, bakal ada orang yang mau peduli sama akun mereka? Bakal ada yang mengundang mereka ke podcast atau acara diskusi? Kagak ada, geng. Jokowi itu adalah magnet traffic. Nyerang Jokowi adalah jalan pintas buat dapat panggung dan pansos instan. Merawat barisan sakit hati
Di luar sana, emang ada sebagian kelompok masyarakat yang belum move on dari kekalahan politik. Sejak 2014, 2019, sampai pemilu kemarin, orang-orang ini hatinya udah telanjur penuh sama rasa dengki. Mereka butuh asupan konspirasi tiap hari supaya ngerasa kalau pilihan politik mereka yang kalah itu tetap benar. Nah, komplotan pengamat absurd inilah yang menyuplai asupan gizi buruk lewat konten-konten mereka. Konten mereka itu polanya sama. Dan mereka nggak peduli kalau konten mereka bikin masyarakat di bawah terpecah belah. Yang penting algoritma naik, viewers banyak, dan eksistensi kelompok mereka tetap terjaga. Mari kita hadapkan kelakuan komplotan pembenci ini sama realita di lapangan. Ini adalah bagian yang paling menohok dan bakal bikin mereka makin kejang-kejang kalau dengar data ini. Sementara Roy Suryo sibuk ngitungin piksel kamera, Pak Jokowi sibuk keliling Indonesia memastikan proyek strategis nasional jalan. Beliau sibuk ngitung berapa ribu kilometer jalan tol, jalur kereta api, dan bandara baru yang harus dibangun supaya ekonomi di luar Pulau Jawa bisa hidup. Sementara Dr. Tifa sibuk nganalisis anatomi daun telinga di foto jadul. Pak Jokowi sibuk berdiri di panggung internasional, bawa Indonesia sukses mimpin G20 di tengah krisis dunia, sukses mimpin ASEAN, dan bikin pemimpin negara-negara besar kayak Amerika Serikat, China, sampai Rusia menaruh hormat sama posisi diplomatik Indonesia. Jutaan rakyat di Papua akhirnya bisa ngerasain keadilan sosial lewat kebijakan BBM satu harga. Warga di pelosok NTT akhirnya punya bendungan raksasa buat mengairi sawah kering mereka. Dan anak-anak muda di berbagai daerah dapat lapangan kerja baru karena adanya kebijakan hilirisasi nikel dan tembaga. Kekayaan alam kita nggak boleh lagi diekspor mentah-mentah ke luar negeri. Itu kerja nyata, bukan sekadar omon-omon. Lu lihat gak bedanya? Jomplang banget. Yang satu sibuk membangun peradaban dan masa depan bangsa, sementara yang satunya lagi sibuk nyari kutu di rambut orang. Rakyat di akar rumput itu nggak butuh analisis piksel. Rakyat taunya jalanan di desa mereka yang dulu rusak parah sekarang udah mulus di aspal. Rakyat taunya anak mereka bisa berobat gratis pakai kartu sakti. Makanya, makin gencar komplotan ini melempar fitnah. Rakyat di bawah justru malah makin sayang dan pasang badan buat Pak Jokowi. Rasa frustrasi karena gagal mempengaruhi rakyat inilah yang bikin para pembenci ini makin hari makin kelihatan stres sendiri. Jadi kesimpulan dari gua, bosku, kebencian sebagian kelompok ini sebenarnya bukan karena Pak Jokowi gagal memimpin negeri ini. Sama sekali bukan. Kebencian mereka itu muncul karena Pak Jokowi terlalu sukses mematahkan dominasi kaum elite lama. Dan mereka gagal total buat move on dari kekalahan mereka. Isu ijazah palsu, isu PKI, isu deteksi piksel, itu semua cuma tanda kalau mereka itu udah kehabisan bahan dan kalah kelas. Orang yang beneran pinter dan kritis bakal debat pakai data kebijakan, bukan sebar fitnah murahan yang gak ada mutunya sama sekali. Sejarah bangsa ini bakal mencatat apa yang sudah dibangun secara nyata di atas tanah republik ini, bukan mencatat caci maki dan cuitan hoax di media sosial. Buat kalian para pembenci yang mungkin nyasar ke video ini, saran gue cuma satu, cepetan move on, bos. Waktu terus berjalan, Indonesia makin maju ke depan. Masa lu mau taruh SIM di tempat cuma sambil megangin foto jadul tahun 80 dan ngitungin piksel gambar? Sayang banget sama umur dan energi lu habis cuma buat ngerawat penyakit hati. Pak Jokowinya mah tetap santai, tetap senyum, dan pensiun dengan kepala tegak karena dicintai rakyatnya. Sedangkan lu makin hari makin kelihatan layu dan stres sendiri. Kan kasihan liatnya. Buat teman-teman penonton setia, yuk kita tetap jaga akal sehat kita. Kalau nemu konten dari orang-orang si paling pakar ini, nggak usah didebat, ketawain aja. Anggap aja itu hiburan komedi gratis di sela-sela waktu luang kita. Kalau menurut lu gimana? Udah cukup menohok belum pembahasan kita? Kalau lu punya unek-unek lain tentang tingkah pola kelompok pembenci ini, langsung aja tumpahin di kolom komentar di bawah.